Halo, berjumpa dengan saya Muhammad Azmi. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana proses dari pengupdatean data user. Sebelumnya Anda harus login terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja masuk kepada bagian user, data user. Nanti dia akan tampil seperti ini. Nanti juga saya akan membahas bagaimana cara mengupdate data user. Kemudian bagaimana juga mengupdate atau merubah status seorang user, apakah dia aktif atau tidak aktif. Oke, kita coba dulu di pada bagian pengupdatean data user. Di sini kita lihat bahwa ada nama Budi, username Budi, emailnya, kapan dia terakhir login, kemudian user type-nya apa. Kita klik edit. Nah, di sini kita akan ditampilkan halaman atau form untuk mengupdate data si Budi yang mirip pada bagian untuk menambah data user. Contoh kita lihat di tambah user, saya buka tab baru. Di sini bahwa terlihat tidak ada perbedaan berarti, hanya nantinya akan terisi otomatis berdasarkan form-form ini akan terisi otomatis berdasarkan ID yang akan diupdate. Oke, kita langsung saja masuk pada bagian codingnya. Nah, di sini kita lihat dulu pada bagian itu dulu. Oke, nah kita masuk kepada bagian update data user. Kita kecilkan dulu, Ctrl+, Ctrl+2. Pada bagian edit user, kita membutuhkan parameternya berdasarkan ID. Kemudian kita lanjutkan pada proses menyimpan datanya berdasarkan title data user seperti biasa. Kemudian kita melakukan pengecekan hak akses loginnya untuk masuk ke dalam halaman update user ini. Kemudian kita menyimpan data user itu berdasarkan variabel user dengan cara memanggil disionoth, kemudian function user berdasarkan ID-nya yang akan ditampilkan dengan format row. Ini merupakan format tambahan yang telah saya siapkan. Nantinya juga akan dapat kita gunakan ketika ingin mengupdate data user itu sendiri. Kemudian kita akan melakukan pengecekan jika user atau data user itu tidak ada, maka dia akan diarahkan ke halaman user. Kemudian kita melakukan pengecekan validasi form. Kita abaikan saja, lanjut kepada bagian pengecekan apakah tombol form itu sedang diisi atau tidak, untuk mengecek validitas request update datanya. Kemudian kita mengupdate passwordnya jika diisi atau dimasukkan oleh seseorang. Kemudian kita melakukan form validationnya di sini yang akan mulai dijalankan dengan menyimpan datanya berdasarkan nama, username, email segala macam. Kemudian kita melakukan pengecekan juga jika passwordnya terisi, kita akan menyimpan datanya. Kemudian juga apakah mengecek apakah sedang mengupdate data user atau tidak. Ini merupakan fungsi bawaan dari si ionoth. Kemudian menampilkan form edit update data user. Ini merupakan fungsi bawaan dari si ionoth. Kemudian juga mengatur pesannya, ini mengatur pesan atau flash data error jika ada. Oke, kita hapus, kita simpan. Ini melempar data user ke view, hapus, kita simpan. Oke, di sini kita akan melempar data nama, username, email, alamat, dan segala macamnya. Oke, kita langsung masuk pada bagian bawah. Kemudian kita akan seperti biasa, kita akan menampilkan data users group dari tabel users group dengan cara menampilkannya secara keseluruhan dan ditampilkan ke dalam format combo box. Kemudian juga nanti kemudian setelah itu dia akan ditampilkan atau dilemparkan datanya dari data di atas ini tadi ke view edit user. Kita lihat pada bagian view-nya si edit user di sini, yaitu views, back, auth, kemudian si edit user. Dari sini kita lihat bahwa pada bagiannya ini sama seperti pada create user, namun sedikit berbeda pada bagian pengecekan bahwa setelah diinputkan di sini. Contoh, di sini tipe usernya akan selalu berbeda-beda mengikuti user yang akan kita update. Contoh di sini ID-nya 5, itu dengan nama Budi. Kita kembali. Kemudian kita ingin merubah data Pito misalkan, sedangkan statusnya itu user. Kemudian kita juga ingin merubah statusnya super admin. Oke. Kemudian juga kita ingin misalkan ingin berubahnya berdasarkan user type lain juga bisa. Contoh di sini super admin. Kita edit. Di sini akan otomatis mengselect secara otomatis mana yang terpilih berdasarkan ID-nya. Sama seperti ketika kita ingin mengambil data berita, kemudian kita ingin mengambil data berita pada menu kategori,
begitu juga pada menu kategori dan segala macamnya. Oke, kita kembali ke codingan. Nah, di sini kita lihat kita akan menyiapkan form hidden berdasarkan ID-nya kan, berdasarkan ID yang akan diinputkan. Sedangkan form hidden CSF ini merupakan function bawaan dari INOTH. Oke, kita akan melihat kembali ke AOTH. Mungkin cukup untuk penjelasan di bagian edit ini. Saya akan mulai masuk kepada bagian si statusnya ini. Apabila kita lihat nantinya URL-nya itu akan seperti ini. Kita copy dulu linknya, kita pastekan. Nah, di sini nanti akan seperti ini hasil dari link tersebut. Kita menggunakan function deactivate dari controller AOTH. Kemudian kita melakukan ID-nya, ID berapa yang akan kita hidupkan atau matikan statusnya itu. Oke, kita lihat pada controller AOTH pada function deactivate. Kita kecilkan dulu Ctrl K Ctrl 2, kita cari deactivate. Langsung saja Ctrl F, deactivate. Oke, di sini kita sudah temu. Nah, di sini kita lihat bahwa merupakan function bawaan dari si INOTH itu sendiri. Kita juga akan melakukan penyimpanan ID-nya berdasarkan integer. Kita akan melakukan pengecekannya. Kemudian juga akan mengecek apakah si seseorang itu benar-benar seorang super admin atau bukan, dengan cara seperti ini. Ini saya ubah, mengecek user type user, apakah super admin atau bukan. Apabila dia bukan super admin, maka dia tidak akan bisa. Hal ini dikarenakan menghindari dari tembak link kalau saya menyebutnya. Jadi seseorang itu dapat saja, apabila dia tahu linknya, nanti dia akan langsung otomatis merubah ID ini. Namun apabila kita tidak menggunakan function seperti ini, maka dia akan sangat mudah untuk dirubah statusnya. Oke, kemudian ini akan mengarahkan ke halaman user atau data user. Oke, apabila dia berhasil, maka akan memberikan pemberitahuan bahwa akun berhasil dinonaktifkan. Sedikit penjelasan pada bagian get CSS nonce ini kita lihat sedikit. Nah, di sini menggunakan function helper dari string yang merupakan custom dari string ini merupakan helper string ini merupakan bawaan dari INOTH kode igniter yang sudah dimodifikasi oleh si INOTH itu sendiri. Oke, mungkin kita sedikit bahas juga pada bagian valid CSS ini, sama seperti pada bagian si get CSS nonce ini merupakan bawaan dari si INOTH. Kemudian juga pada render page juga begitu, yang sama fungsinya untuk menampilkan view. Kita ubah sama seperti view, tapi ini hanya mungkin akan berlaku pada INOTH. Apabila Anda ingin menggunakannya di tempat-tempat lain, Anda harus menginclude-nya satu persatu. Jadi tidak disarankan untuk memasukkan fungsi-fungsi yang di INOTH ke controller atau model lain. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari si pengupdatean data ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.